Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Karena kebetulan besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Nah, sebelum kegiatan observasi kelas, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu terhadap pembelajaran yang akan Ibu Sinta ajarkan nanti di kelas. Mungkin yang pertama dari rencananya dulu ya Bu ya. Iya. Rencana pembelajaran. Dari rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas, ada target-target tertentu nggak Bu untuk siswanya nanti bisa seperti apa? Baik, Bapak terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Untuk targetnya ada beberapa poin. Yang Ya. pertama tentunya pasti itu ya, nilai hasil belajar ya. Hasil belajar, Tujuannya ya. pasti ke arah situ. Yang pertama, yang kedua tentang motivasi belajar siswa. Yang ketiga keaktifan siswanya. Hanya 3 target ini sementara yang akan saya capai pada saat proses pembelajaran nanti. Oh, dari beberapa poin yang tadi ya Bu ya. Ya. Ada keaktifan, ada motivasi, terus ada hasil belajar. Dari ketiga ini mana yang akan menjadi prioritas Ibu? Prioritas saya ke hasil belajar ya hasil Pak belajar ya Bu ya? Iya, tentunya hasil belajar. Hasil belajar yang akan menjadi prioritas. Ada strategi tertentu nggak Bu supaya hasil belajar tersebut memang bisa diharapkan lebih maksimal nanti? Kalau strategi tentu pasti ada ya Pak Ya. ya. Saya akan menggunakan strategi dengan media dan model pembelajaran. Media, Ya. Kebetulan untuk usia kelas SD kan lebih senang ke permainan ya. Ya, permainan. Nah, saya akan mencoba mencari model pembelajaran yang melibatkan permainan sehingga anak tidak jenuh dalam proses kegiatan belajar di sekolahnya. Oke. Jadi setelah ditarik kesimpulan tadi ada poin yang memang akan dikuatkan ya Bu ya dari hasil belajar itu melalui media-media pembelajaran yang nanti mudah-mudahan media-media tersebut bisa relevan dengan apa yang akan Ibu Sinta harapkan dan hasil nanti kemudiannya menjadi hasil yang maksimal. Tentunya buat keberpihakan terhadap siswa tersebut. Oke Bu, hanya segitu saja kegiatan praobservasi ini. Mudah-mudahan besok kita bertemu dan akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan tidak sempurna, dan kalian bisa membuat peta konsep mengenai daur hidup hewan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Karena kita masih semangat, coba ibu punya ini nih teman, punya teman baru kalian ini, namanya itu Dini. Hari ini kita belajar bersama Dini. Bu siapa Dini? Nah ini Dini. Ada ini. Belajar apa Dini? Dengar suaranya? Semangat? Sebelum kita menyimak materi tentang daur hidup hewan, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita simak ya dengan cermat bersama. Ayo kita mulai. Ayo Gus. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bob berlibur ke kampung halaman nenek objek. Wah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya Bob, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Dek, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bob. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget Bob. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Nah, kalian sudah menyimak materi tentang daur hidup, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna ya. Sekarang ibu tanya kemarin sudah ibu minta tolong bawa gunting tidak? Ibu bawa lem tidak? Bawa karton tidak? Bawa. Nah sekarang ibu mau bagi kelompok kalian. Nih berhitung. Saya Neng berhitung. Neng. 1, 2, 3. Oke, siapa? Coba ibu tanya yang kebagian urutan nomor 1.
Ayo
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta sudah bisa mengikuti undangan saya. Bukan undangan ya, kalau undangan mungkin langsung dari surat, tapi ini lebih ke acara sharing saja. Saya kebetulan ada tugas juga dari kegiatan CGP ini. Kemarin kan sempat melihat ibu mengajar ya, ibu mengajar terus analisis. Di sini saya akan nyoba analisis setelah pembelajaran yang ibu lakukan di kelas, kira-kira ada permasalahan yang boleh diceritakan. Baik, terima kasih Bapak Ya. sebelumnya atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Ya, Untuk beberapa permasalahan yang saya hadapi itu sebenarnya ada beberapa poin. ya, Yang pertama, saya kesulitan dalam pemahaman siswa. ya. Ketika menyampaikan materi, si anak itu kurang memahami, sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan, sehingga anak itu antara saya dengan siswa itu komunikasinya tidak searah gitu, maksudnya kurang daya tangkap ya Pak ya. Itu satu. Yang kedua, fokus, anak tuh kurang fokus. Itu mungkin ada beberapa faktor. Satu, namanya anak mungkin dari tempat atau lingkungan ya, dari rumah. Jadi untuk motivasi belajar pun dari rumah kurang, sehingga terbawalah di kelas. Nah, seperti itu. Jadi ketika proses pembelajaran yang tadinya dari kurang fokus sehingga kebawalah ke pemahaman anak, daya tangkap anak menangkap materi yang saya sampaikan itu kurang. Seperti itu. Jadi di sini ada permasalahan yang ibu lihat itu ada dua. Pemahaman anak sama fokus anak juga. Iya, itu yang lebih inilah. Terus kalau dilihat ini kan ada dua permasalahan. Kalau dilihat secara skala itu misalkan dari pemahaman sama fokus, mana yang lebih mengganggu Bu? Misalkan lebih, ini kayaknya harus lebih diselesaikan terlebih dahulu. Apakah dari fokusnya dulu atau dari pemahaman dulu? Kalau dilihat dari permasalahan ini sebenarnya saling berkaitan ya Pak Hen ya. Tapi kalau yang yang diutamakan itu kayaknya ke fokusnya. Karena kalau misalkan anak sudah fokus, otomatis anak lebih mudah untuk memahami, ya kan? Kalau misalkan kita fokusnya masih belum, anaknya belum bisa fokus 100% ke kita, otomatis pemahamannya kurang, karena anak kurang memperhatikan, seperti itu. Kayaknya lebih diutamakan tuh dari fokusnya anak aja dulu. Tentunya ibu melihat ya fokus anak itu di kelasnya itu seperti apa. Nah, ada identifikasi khusus nggak Bu? Ini kira-kira si anak ini nggak bisa fokus karena apa? Gitu. Kan biasanya kan ada kelihatan ya. Nih kayaknya ini si anak ini nggak bisa fokus kenapa gitu kan bisa terlihat. Ya, mungkin dari ini kali ya Pak ya, dari materi ya. Anak tuh kadang ada anak yang si A lebih tertarik dengan materi ini, si B ada yang tertarik dengan ini. Nah, si A yang tertarik dengan materi A, tapi belum tentu si B tertarik dengan materi yang A, ya kan? Karena kan setiap anak memiliki ketertarikan yang berbeda, ya kan? Kita tidak bisa harus sekaligus menyamakan ketertarikan mereka ya Pak ya. Jadi kita harus bagaimana nih caranya anak supaya sama-sama tertarik dengan materi yang kita ajarkan hari itu juga, seperti itu. Terus ada nggak Bu media atau metode yang ibu sudah gunakan ketika pembelajaran itu bisa meningkatkan fokus anak? Ada Pak, saya sudah mencoba beberapa cara. Yang pertama itu dengan lagu, karena kebetulan saya kan mengajar di kelas rendah. Lagu dan media seperti PowerPoint ya. Nah, kebetulan kelas 2 itu masih terfokus ke gambar, ya kan? Gambar dan nyanyian, berbeda dengan anak yang usianya lebih tinggi, ya kan, tingkatannya lebih tinggi. Kalau untuk anak kelas 2 itu lebih tertarik ke gambar seperti animasi seperti itu. Saya sudah pernah mencoba menggunakan animasi dan berupa laguan. Ternyata anak lebih cepat menyerapnya Pak, dibanding dengan kita hanya sebatas menyampaikan udah gitu berupa gambar saja. Tapi anak lebih tertarik ke
dalam bentuk gambar yang bergerak, ya kan, lebih tertarik, ibaratnya kayak anak menonton kartun, ya kan. Jadi anak tuh tidak sadar bahwa ini tuh yang mereka tonton tuh materi pembelajaran yang tadinya anak kurang minat, kurang suka, tapi ngelihat penyampaian kita mungkin bagi mereka itu menarik. Nah, anak lebih cepat ke penangkapannya, pemahaman materinya juga lebih cepat dibanding ketika saya hanya menyampaikan menggunakan gambar yang tidak bergerak dan hanya materi saja seperti itu. Itu kan sempat ibu ini ya, ibu sempat ibu tangkap. Nah, kira-kira Bu Ibu bisa menggambarkan skala dari 1 sampai 10 nih misalkan. Kemarin itu gaya pembelajaran Ibu atau cara pembelajaran Ibu kepada siswa itu poinnya ada di berapa? Dari 1 sampai 10. Kalau untuk skala dari 1 Ya. sampai 10 saya tidak berani untuk menetapkan terlalu tinggi ya. Kemarin ya Bu ya? Ya sedikitnya 7 lah Pak. 7. Nah, 7. Tentunya kan dari 7 itu pasti ada target dong Bu. Misalkan, oh kemarin saya pembelajaran ini skalanya ada di nilai 7 atau poin 7. Tentunya kita juga punya target. Iya pastinya pengen Pak. ke berapa gitu Bu. Kalau pengen sih 100 ya Pak ya, sempurna gitu kan. Tapi yang kita lihat dulu dari satu kemampuan anak, sarana prasarananya, lingkungan anak juga gitu kan. Kalau misalkan saya terlalu memaksakan untuk 100 dengan kondisi anak seperti apa, lingkungan, karena lingkungan keluarga juga berpengaruh tinggi ya Pak ya. Kayak misalkan kayak perhatian orang tua, kondisi belajar siswa. Kalau misalnya saya terlalu menargetkan terlalu tinggi, khawatir anaknya kasihan, ya kan. Kita juga tidak boleh egois ya Pak ya. Jadi saya mungkin tingginya tuh 85 lah. 8. Karena saya ngeliat kondisi di sekolahan saya itu, ngeliat anak-anaknya agak sedikit gimana ya Pak, bukannya saya menginginkan ya. Dukung mungkin ya. Ya seperti itu, bisa dikatakan daya dukung. Fasilitasnya juga. Nah, ya. Faktor internal dan eksternalnya pun itu sangat tinggi mempengaruhi. Jadi di 8,5 ya Bu ya. Ya lah, masuk aja deh Pak, jangan terlalu tinggi. Mungkin ada peningkatan juga ya Bu. Ada Iya. peningkatan. Nah, itu kan. Kalau secara impian Bu, secara impian itu pengennya itu anak-anak di kelas itu seperti apa Bu? Impian Bu Sinta itu seperti apa? Anak-anak saya tuh pengen seperti gimana? Impian Ibu di kelas. Tadi kan anak tuh kurang fokus, kurang. Dia punya impian juga kan Bu ya? Iyalah, Impiannya pastinya, seperti Pak. apa? Impian saya terhadap anak-anak saya pribadi ya Pak ya, kelas 2 itu saya pengennya anak-anak itu lebih aktif. Lebih aktif, percaya diri dan mau maju ke depan. Karena untuk kepercayaan diri memang sangat rendah, ya kan. Terus kalau untuk pemahaman itu kembali ke individu masing-masing ya Pak ya. Daya serap masing-masing anak tuh berbeda. Tapi saya ingin menekankan ke kepercayaan diri dulu untuk bisa tampil, berani tampil, nah itu seperti itu Pak. Dari impian tersebut pasti punya rencana gitu. Ya Pak. Iya, karena kayak rencananya itu untuk menggapai impian tersebut itu seperti apa Bu? Rencananya itu dari proses pembelajaran sih Pak. Ya, Saya akan iya, terus iya. saya akan terus mencari inovasi pembelajaran, meramu bagaimana pembelajaran yang cocok ya kan dengan kondisi anak, lingkungan dan prasarana di sekolah. Seperti itu. Rencana mau mulai kapan Bu? Mulai dari kapan? Kalau untuk memulai itu sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ya Pak ya. Cuma kita masih bertahap aja karena tidak mungkin sekaligus kita langsung mulai. Karena kan semua juga proses. Nah, dari kemarin dari sekarang juga sudah step by step saya sudah ini terapkan seperti itu. Baik Bu. Ada mulai dari rencana dan impiannya sudah terpenuhi. Tentunya ada orang-orang yang ingin Ibu libatkan juga Bu. Ya. Jadi tentunya kita dalam melaksanakan mimpi tersebut tidak serta-merta sendiri gitu. Ada orang-orang yang dilibatkan, ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang ingin Ibu capai di impian tersebut. Kira-kira siapa saja Ibu yang pengen Ibu libatkan? Untuk yang terlibat dalam rencana saya, impian saya itu yang pertama pasti kepala sekolah ya, Pak. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kepala sekolah. Yang kedua pastinya rekan kerja, ya kan. Tidak mungkin kita bisa sukses, bisa berjalan lancar tanpa ada rekan kerja. Kita tahu sendirilah rekan kerja itu keluarga terdekat ya Pak ya. Tidak mungkin kita minta tolong ke orang lain dulu, karena
orang terdekat di sekolah itu yaitu rekan kerja. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah yang pertama, yang kedua itu rekan kerja dan guru-guru lingkungan sekolah saya. Baik Bu Sinta, dari awal sampai akhir kan kita sudah melewati pembahasan yang Bu, mulai dari identifikasi sampai ke penyelesaian akhirnya siapa yang akan Tuhan. Ada sebuah kesimpulan yang bisa ditarik, sebuah kesimpulan dari Bu Sinta sendiri. Baik Pak, dari hasil petakan kita, Ya. saya dapat menyimpulkan yang pertama, permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu, terutama di kelas saya Pak ya, ada dua yang menurut saya urgent, yaitu tadi pemahaman siswa yang rendah dan motivasi ya, mungkin ke arah motivasi fokusnya gitu, fokus siswa dalam menyimak materi yang saya sampaikan. Nah, dari kendala itu mungkin ada beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Nah, cara menghadapi saya untuk menghilangkan atau bukan menghilangkan sih ya, lebih tepatnya mengurangi permasalahan tersebut itu dengan cara satu, menggunakan media ya kan, media dan metode pembelajaran yang lebih baik lagi lah, seperti penggunaan media animasi, gambar ataupun berupa nyanyi-nyanyian, karena anak usia kelas 2 itu masih tertarik kepada media gambar atau berupa nyanyi-nyanyi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah bersama saya, bersama rekan saya juga. Mudah-mudahan di pertemuan ini nggak jadi yang terakhir, tapi menjadi awal kita berikutnya sharing-sharing dari kita, terutama dalam pengembangan dan keberpihakan kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.